Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai deret geometri. Dan pada video ini, kita akan membahas mengenai deret geometri Tahingga, atau bisa disebut juga dengan deret geometri konvergen. Nah, pada video sebelumnya telah dijelaskan mengenai deret geometri. Lalu apa perbedaannya dengan deret geometri Tahingga? Perbedaannya seperti ini. Kalau misalnya kita ambil deret geometrinya, 1, 3, 9, 27 sampai seterusnya. Nah, ini kan bilangannya bernilai semakin besar. Sedangkan deret geometri Tahingga, bisa kita lihat bilangannya semakin mengecil ke sini. Nah, maka syarat dari deret geometri Tahingga rasionya itu harus di antara negatif 1 sampai dengan 1. Sekarang kita akan membahas S atau jumlah n suku pertama Tahingga. Simbolnya S Tahingga seperti ini. Deretnya kita ambil dari contoh yang tadi. Ini kan kalau dijumlahkan menjadi S Tahingga karena kita tidak tahu ini sampai berapa, maka simbolnya S Tahingga. Rumus dari S Tahingga adalah A per 1 dikurangi R. A-nya itu suku pertama, R-nya merupakan rasio. Misalnya kita akan menyelesaikan soal ini, maka nilai A diperoleh dari sini, 4 berarti kan? Karena 4 merupakan suku pertama. Kemudian rasio diperoleh dari 2 dibagi dengan 4, diperkecil menjadi 1/2. Nah, yang atasnya tetap 4, yang bawah ini operasi pengurangan pecahan, samakan dulu penyebutnya, ambil penyebutnya 2. Setelah itu kali silang, 1 kali 2, 2 dikurangi, ini kan sebetulnya 1/1 ya, berarti 1 kali 1, 1. 2 dikurangi 1 hasilnya adalah 1. Jadi penyebut di sini 1/2. Jadikan perkalian pecahan. Maka tinggal dibagikan saja. Awalnya 4 dibagi 1/2 menjadi 4 dikali 2/1. Maka hasilnya adalah 8. Sehingga S Tahingga dari deret ini adalah 8. Sekarang kita bahas contoh soal nomor 1. Hitunglah jumlah Tahingga deret geometri. Di sini ada deretnya, yang ditanyakan adalah jumlah Tahingga. Berarti kita gunakan rumus S Tahingga sama dengan A dibagi dengan 1 dikurangi R. A itu adalah suku pertama, berarti suku pertamanya 36. R-nya kita hitung dulu. R itu bisa diperoleh dari 18 dibagi dengan 36. Nah, pembilang dan penyebut kita sederhanakan masing-masing dibagi dengan 18. Maka hasilnya 18 dibagi 18, 1. 36 dibagi 18 itu 2. Jadi 1/2. 36 tetap 1 dikurangi dengan 1/2 hasilnya adalah 1/2. Tadi sudah kita hitung ya. Jadi 36 dikali dengan 2/1. Karena awalnya 36 dibagi dengan 1/2, tinggal kita balikan saja untuk menjadi operasi perkalian, yaitu 36 dikali dengan 2/1. Maka hasilnya adalah 36 kali 2, 72. Jadi jumlah Tahingga dari deret geometri ini adalah 72. Berikutnya contoh soal nomor 2. Diketahui deret geometri dengan suku kedua 48 dan suku kelima 6. Tentukan. Pertanyaan yang pertama, suku pertama dan rasionya. Nah, untuk mencari suku pertama dan rasio, berarti bisa kita gunakan keterangan suku kedua itu 48, berarti kita tulis U2 sama dengan 48. Kemudian, suku kelima 6, berarti kita tulis U5 sama dengan 6. Dari U2, maka kita peroleh rumus AR sama dengan 48. Kenapa AR saja? Karena rumus suku ke N dari geometri itu rumusnya UN sama dengan AR pangkat N dikurangi 1. Kalau N-nya 2, maka di sini dikurangi 1 menjadi pangkat 1. Maka kita tulis AR saja. AR sama dengan 48. Kita sisakan A-nya, berarti 48 dibagi dengan R-nya pindah ke bawah. Nah, itu. Dari U5, berarti kita peroleh rumus AR pangkat 4 sama dengan 6. A-nya sudah kita peroleh dari yang pertama ini, yaitu 48 per R. Ya kan? Nah, R pangkat 4-nya tetap sama dengan 6. Ini boleh kita coret. Yang di atas pangkat 4, di bawah pangkat 1. Jadi berkurang pangkatnya. Sisa 48
R pangkat 3 sama dengan 6. Untuk mencari R, maka 48 pindah ruas menjadi pembagi dari 6. Maka R pangkat 3 sama dengan masing-masing pembilang dan penyebut kita sederhanakan dibagi dengan 6 saja. Hasilnya adalah 1/8. Nah, cari bilangan yang kalau dipangkatkan 3 itu hasilnya 1/8. Bilangannya berapa coba? 1/2 kan ya? 1/2 pangkat 3. Karena 1 dipangkatkan 3 hasilnya 1, 2 dipangkatkan 3 hasilnya 8. Karena pangkatnya sama, masing-masing pangkat 3, maka rasio kita peroleh sama dengan 1/2. Rasionya sudah ada. Sekarang kita cari nilai A-nya. Untuk nilai A bisa diperoleh dari sini ya. A sama dengan 48 per R. A sama dengan 48 per R. R-nya itu berapa tadi? R-nya itu 1/2. Berarti 48 dikali dengan 2/1. Dikalikan 48 dikali dengan 2, hasilnya adalah 96. Maka suku pertama atau nilai A itu adalah 96. Kita simpulkan di sini A sama dengan U1 sama dengan 96, rasio sama dengan 1/2. Pertanyaan nomor B, tentukan jumlah semua sukunya. Pada jawaban A, telah kita peroleh suku pertama itu adalah 96, rasionya adalah 1/2. Maka, ketika ditanyakan jumlah semua sukunya, kita jawab S hingga sama dengan A dibagi dengan 1 dikurangi R. A-nya 96, 1 dikurangi rasionya 1/2. Jadi 96 dibagi dengan 1 dikurangi 1/2 hasilnya adalah 1/2. Maka 96 dikali dengan 2/1. Hasilnya adalah 192. Kemudian pertanyaan nomor C, tentukan jumlah semua suku ganjilnya. Nah, suku ganjil berarti kan U1, U3, U5, dan seterusnya. U1 itu adalah A. U3 berarti AR pangkat 2, U5 AR pangkat 4, dan seterusnya. Tetapi sebetulnya kita hanya perlu mencari nilai A dan AR pangkat 2. Ini tidak perlu kita hitung. Nah, untuk A sendiri sudah kita peroleh pada langkah sebelumnya, yaitu 96. Nah, untuk AR pangkat 2, boleh kita cari dulu. AR pangkat 2 itu berarti kan A-nya 96, rasionya tadi berapa? 1/2, dipangkatkan 2. Berarti 96 dikali dengan 1/4. Ini boleh nih dicoret 96 dibagi dengan 4, maka hasilnya adalah 24. Nah, berarti suku ketiga itu adalah 24. Suku kelima tidak perlu kita cari, cukup 2 suku saja. Nah, kita lanjutkan, pertanyaannya adalah jumlah semua suku ganjilnya. Berarti S hingga ganjil ya. Sama dengan A dibagi dengan 1 dikurangi rasio. Rasionya di sini rasio ganjil juga. Berarti A-nya 96, 1 dikurangi rasio ganjil. Berarti kita cari dulu. Rasio adalah 24 dibagi dengan 96. Ini kita sederhanakan, masing-masing dibagi dengan 24. Berarti yang atas itu 1, penyebutnya 4. Nah, jadi rasionya 1/4. 96 tetap, ini kita samakan dulu penyebutnya, ambil 4. Kali silang, 1 kali 4, 4, kemudian 1 dikalikan dengan 1, kan ini ada 1. Jadi 4 kurangi 1, hasilnya adalah 3. 3/4. Kita jadikan operasi perkalian pecahan, maka 96 dikali dengan 4/3. Hasil akhirnya adalah berapa nih? 128, karena 96 dibagi dengan 3, 32, dikali dengan 4, hasilnya adalah 128. Sekarang kita bahas contoh soal yang ketiga. Rumus suku ke N suatu barisan geometri dinyatakan dengan UN sama dengan 3 pangkat min N. Tentukan jumlah tak hingga suku-suku dari barisan tersebut. Nah, rumus suku ke N-nya kan UN sama dengan 3 pangkat min N. Berarti, kalau ditanyakan U1, hasilnya adalah 3 pangkat min 1. Ini hasilnya 1/3, ya kan?
karena 3 pangkat min 1 berarti 3-nya pindah ke bawah. Begitu juga kalau U2, berarti 3 pangkat min 2, sama dengan 1 per 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu adalah 9. Sekarang U3, berarti 3 pangkat min 3, sama dengan 1 per 3 pangkat 3, sama dengan 1 per 27, dan seterusnya. Sehingga deretnya adalah 1 per 3, 1 per 9, 1 per 27. Yang ditanyakan adalah berapa S tahingganya. Nah, kita cari. S tahingga rumusnya adalah A dibagi dengan 1 dikurangi R. A itu suku pertama, berarti 1 per 3. 1 per 3 dibagi dengan 1 dikurangi rasio. Nah, untuk rasionya kita cari dulu. Rasio itu diperoleh dari 1 per 9 dibagi dengan 1 per 3. 1 per 9 dibagi dengan 1 per 3. Suku setelahnya dibagi dengan suku sebelumnya. Berarti kita jadikan operasi perkalian pecahan, hasilnya 1 per 9 dikali dengan 3 per 1. Kita sederhanakan, dibagi 3, jadi 1 per 3. Rasionya 1 per 3. Nah, ini tetap 1 per 3. Yang di bawahnya kita operasikan dulu. Ambil penyebutnya 3, samakan dulu. Kemudian kali silang, 1 dikalikan dengan 3, hasilnya 3. 1 dikali dengan 1, hasilnya 1. Jadi 1 per 3 dibagi dengan 3 dikurangi 1, 2. Jadi 2 per 3. Maka kita jadikan operasi perkalian pecahan, yaitu 1 per 3 dikali dengan 3 per 2. Jadi hasil akhirnya 1 per 2. Maka jumlah tahingga dari suku barisan ini atau deret ini adalah 1 per 2. Demikianlah penjelasan dan juga pembahasan beberapa contoh soal dari deret geometri tahingga. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat dan dipahami dengan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.